warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya Renintan Kwiza sebagai ketua kelompok 5 dengan NIM 210200489 dari Fakultas Hukum. Saya beragama Katolik. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Hai, perkenalkan namaku Ilen dengan NIM 210200269 sebagai sekretaris kelompok 5 dari Fakultas Hukum dan beragama Buddha. Hai, namaku Vanessa Dewi dengan NIM 210904070 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Prodi Komunikasi, Agama dan Islam. Nama saya Chandra Halim dengan NIM 210200659 dari Fakultas Hukum. Agama saya Buddha. Perkenalkan, nama aku Virildo Prayoga dengan NIM 210904111 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, dan agama saya Islam. Perkenalkan, nama saya Nofriska Sinaga dengan NIM 211501112 dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi, agama saya Katolik. Halo, nama saya Rivaldo Yani Senturi dengan NIM 210801064 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, dan agama saya Kristen Protestan. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi dengan NIM 2109017 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, dan agama saya Islam. Halo, saya Lucia Ayuli Praginangin dengan NIM 210901005. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Sosiologi, dan saya beragama Kristen Protestan. Perkenalkan, nama saya Nanda Sofia Dewi dengan NIM 210905060 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Antropologi Sosial, dan saya beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Ika Rosita Sega dengan NIM 210801076 dari FMIPA dengan jurusan S1 Fisika. Saya beragama Kristen Protestan. Halo, nama saya Cindy Febrianti dengan NIM 210805093 dari Fakultas FMIPA, jurusan Biologi, dan saya beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisuda Tirwastuti dengan NIM 210805059 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi. Hai, perkenalkan saya Devi Yolanda Simangunsong dengan NIM 210801072 dari Fakultas MIPA dengan Prodi Fisika, dan agama saya adalah Kristen Protestan. Berarti kalian sama itu pergi bareng ya? Iya dong. Naik apa? Naik bus, kereta api, atau apa? Kami sih naik kereta api. Ya tadi kamu masuk kelas apa? Oh, masuk kelas MM Humaniora. Nanda, Doi, bentar lah. Hai. Iya. Ya, apa kabar? Baik dong. Gimana kuliahnya? Ya, itulah. Ya, setelah sulit-sulit gampang lah. Biasalah, ya namanya kuliah. Harus dijalanin. Gimana kalau kita cari tempat duduk dulu? Ya, sampai juga kan puasa gini. Panas pula. Iya, panas sekali kan. Kali kita duduk di situ aja ya. Boleh. Itu aja lah. Agak teduh juga. Panas juga ini. Parah. Gimana puasamu? Alhamdulillah lancar sih sejauh ini, tapi nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kalau kamu ya? Masih lancar sih, alhamdulillah. Kalau aku puasa pertama udah nggak puasa. Malah ya, karena juga sakit. Iya, sakit apa? Sakit lambung kemarin. Oh, memang mama aku pun sakit lambung, jadi jarang puasa sih. Kadang karena mencegah ya kan. Kalau udah sakit nggak bisa apa-apa. Coba. Ya si Ananda. Makasih Tio. Apa ya? Rajin-rajin lah jaga kesehatan. Karena kan kita nggak tahu juga di bulan puasa ini mana lagi banyak virus gini kan. Iya, kita Banyak harus penyakit yang muncul tiba-tiba. jangan gitu. lupa minum vitamin juga. Iya, itu juga penting. Iya sih, mencegah. Lancar lah puasa kita sampai nanti lebaran ya kan. Amin. Kelasmu hari ini ngapain aja? Ya, begitulah, ada praktikum gitu. Oh, Kalau kamu? ya gitulah, kerja kelompok gitu. Wih, lagi ngapain kalian, wih? Ya, ih, kok kau minum? Mereka kan lagi puasa. Apa itu puasa? Masih zaman puasa aku tanya. Apa maksudmu kayak gitu, Chan? Gak seneng kau? Ya apa? Apa ya? Selo lah kau. Apa? Selo Udah kau. lah, Cina. Selo kau. Gak seneng kau? Udah. Pokoknya ini. Lagi puasa. Apa? Udah.
Tak senang. Udah, kita puasa harusnya sabar. Iya, yang ngejek-ngejek. Kita tuh kalau puasa sangat sabar, ada emosi ya kan Win? Iya. Udahlah Chan, seharusnya kamu nggak boleh begitu. Kamu harusnya menghargai mereka yang sedang berpuasa. Mereka kan sedang beribadah kepada Tuhan mereka. Kita juga harus begitu. Sebaiknya kamu minta maaf kepada mereka. Kayak gitu aja pun ya udahlah, sorry lah, apa lagi. Yang ikhlas lah Chan, kan kamu emang yang salah. Sana minta maaf lagi. Oh ya udahlah, aku minta maaf ya kalau aku ada salah. Aku juga ya, tadi aku udah bilang mungkin agak. Ya, maaf ya. Nah gini kan enak, sama agama saling menghormati, saling toleransi. Kan jadi enak dipandangnya kan Dwi? Iya, karena negara kita juga kan negara yang penuh dengan keberagaman agama, suku, ras, adat istiadat. Jadi kita harus saling menghormati. Ya betul itu. Udah ya lah, duduk aja kita cakap-cakap. Biar kita nggak saling panas juga ya kan? Iya, iya. Nggak sampai kan panas-panasan. Sini kak. Iya, aku kelas tadi hukum. Ya. Kalau nggak pernah jumpa gitu. Ya jauh kelas kita bisanya. Dia juga. Ini jam berapa, weh? Jam 5 Pi. Ayolah kita bukber juga ya, ngabuburit sekalian bukber. Boleh. Ya, ayo. Apa itu toleransi? Menurut KBBI, toleransi berasal dari kata toleran yang artinya batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi, kata toleransi berarti kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sikap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya yang dimiliki setiap individu atau kelompok. Dalam mengembangkan sikap toleransi ini dapat dimulai dengan bagaimana mengelola perbedaan yang ada di dalam keluarga maupun masyarakat. Sikap ini akan menumbuhkan adanya dampak positif dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat, yaitu terciptanya kedamaian dan keharmonisan. Toleransi antar umat beragama ialah masing-masing umat agama membiarkan atau memperbolehkan dan menjaga suasana yang kondusif, aman, dan tentram bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah atau ajaran agamanya tanpa dihalangi oleh siapapun. Lalu bentuk penolakan dari sikap toleransi ini disebut dengan intoleransi. Intoleransi merupakan kebalikan dari kata toleransi yang artinya tidak senggang rasa dan tidak toleran. Menurut KBBI, intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai dalam toleransi. Intoleransi dan diskriminasi dalam agama dan kepercayaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Declaration of the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief diartikan sebagai setiap perbedaan, pengabaian, larangan, atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuan atau akibatnya yang meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara. Adapun tujuan dan manfaat dari sikap toleransi, yang pertama, menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah-tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan, ketentraman masyarakat akan terjadi tanpa adanya konflik yang terjadi karena banyaknya perbedaan di Indonesia. Yang kedua, mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah perpecahan, di mana banyaknya perbedaan di negara kita, mulai dari perbedaan suku, ras, dan juga agama. Perpecahan ini tentu sangat memberikan dampak negatif yang merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Sebagai masyarakat Indonesia yang penuh dengan keragaman, sudah selayaknya kita saling menghargai. Hidup dengan toleransi terhadap orang lain sangat penting. Berikut ciri-ciri toleransi. 1. Menghargai dan menghormati orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. 2. Berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis toleransi. Sini saya akan mengambil 5 jenis toleransi yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu toleransi beragama. Ini adalah sikap saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama meskipun kita berbeda keyakinan. Terus yang kedua, ada toleransi sosial atau toleransi kelas-kelas yang ada di masyarakat. Jadi di sini adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati antara kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lain. Jadi tidak ada unsur merendahkan satu sama lain. Lalu yang ketiga itu toleransi suku atau budaya. Ini adalah sikap saling menghargai dan menghormati antara perbedaan suku dan budaya yang ada, agar tidak ada timbul sikap primordialisme atau etnosentrisme. Lalu yang keempat itu toleransi rasial, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan ras atau etnis yang ada. Lalu yang terakhir itu toleransi seksual, yaitu menghargai perbedaan jenis kelamin yang ada sehingga tidak ada unsur merendahkan antara jenis kelamin laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya. Nah teman-teman, apakah toleransi sudah berjalan baik di Indonesia? Nyatanya tidak. Berita yang dilansir dari tirto.id ternyata ada kasus intoleransi yang baru saja terjadi ketika perayaan ibadah Natal 2021.
Terdapat 3 peristiwa yang mencerminkan kasus intoleransi di Indonesia. Yang pertama, di daerah Tulang Bawang, Lampung, sekelompok warga mendatangi gereja yang sedang dipakai untuk ibadah Natal. Yang kedua, di Jambi, umat Kristiani merayakan merayakan ibadah Natal di luar gereja yang masih disegel karena perizinannya belum selesai. Ketika hujan turun, mereka berhamburan masuk ke dalam gereja. Di Lakar Santri, Surabaya, warga menolak pembangunan gereja. Namun, RT dan RW setempat tidak keberatan akan hal itu. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat berbagai macam suku, ras, bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap toleransi dalam diri mereka agar terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan tentram untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Namun di sisi lain, tidak semua masyarakat menanamkan sikap toleransi dengan baik dalam diri mereka. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya sikap intoleransi yang merupakan sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari sikap intoleransi. Yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik perbedaan agama, suku, budaya, ekonomi, kondisi sosial, dan kebudayaan yang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, timbulnya sikap memandang kebudayaan negara sendiri itu lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Hal ini mendorong timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, terjadinya konflik antar suku atau agama. Dan yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa atau negara karena pemerintah sulit membangun suatu kebijakan. Yang kelima, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, lalu menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang terakhir, timbulnya sikap nasionalisme yang berlebihan hingga menganggap bangsa lain lebih rendah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Ini akan memberikan solusi bagaimana caranya untuk mengatasi intoleransi sehingga menjadi toleransi. Solusi yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Sikap toleransi bisa dibangun dari mulai kesadaran diri kita sendiri. Coba renungkan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Perlu diingat bahwa manusia itu serba kekurangan. Sebelum menjadi orang yang toleran, coba kenal dirimu sendiri. Apakah kita sudah mempunyai sikap toleransi terhadap yang sesama atau tidak? Yang kedua yaitu pahami perbedaan. Toleransi muncul ketika kita mulai menghadapi perbedaan, baik itu dari perbedaan keyakinan, perbedaan suku, adat, ataupun perbedaan fisik. Perbedaan tercipta agar kamu menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama, dan kamu mulai memahami perbedaan, dan tidak semua orang bisa seperti apa yang kamu inginkan. Solusi yang ketiga itu mencoba menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda, karena seringkali perbedaan dianggap sebuah jurang pemisah, padahal perbedaan itu justru adalah hal yang indah. Baik dari perbedaan suku, budaya, agama, adat istiadat, bahkan kondisi fisik pun tidak menjadi penghalang kita untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang yang berbeda, karena perbedaan itu justru bisa membuat kita untuk lebih menghargai dari orang tersebut, dan kita juga bisa belajar lebih banyak hal tentang orang tersebut. Yang keempat yaitu berpikir secara bijaksana. Bijaksana yang dimaksud yaitu bahwa setiap orang tercipta dengan perbedaan yang masing-masing. Solusi yang kelima yaitu posisikan diri ke orang yang kamu anggap berbeda. Kita tidak bisa selalu mengutamakan keinginan pribadi kita dan harus menuntut orang lain untuk menyetujui dari keinginan kita sendiri. Jika selama ini kamu merasa kesulitan untuk bertoleransi, cobalah untuk memposisikan diri kamu sendiri kepada orang yang kamu anggap berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari drama dan narasi kami. Sikap toleransi ialah suatu sikap untuk menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia, baik itu dari segi agama, suku, atau ras, etnis, serta budaya. Berdasarkan dari drama dan narasi kami dapat menyimpulkan bahwa kesadaran akan toleransi perlu ditekankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai bangsa Indonesia yang penuh dengan pluralisme, baik itu dari segi suku, agama, ras atau etnis maupun budaya. Sekian penampilan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.